Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya masih bisa hari ini. Allah mudahkan kita bangun tidur, masih Allah berikan kita kesempatan kesehatan, dan insya Allah masih Allah berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tentunya Allah masih bisa berikan kesempatan untuk kita beramal soleh, untuk kita beramal ibadah yang baik, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pagi ini Allah mudahkan semua urusan kita, Allah angkat semua penyakit yang ada di badan kita, yang ada di keluarga kita, mungkin yang ada di para sahabat-sahabat kita. Semoga Allah mudahkan Allah mudahkan kesembuhannya, Allah pulihkan kembali, dan Allah kuatkan imannya sehingga kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kali ini kita menyoroti video singkat yang kita sudah sering sekali temukan, sangat sering sekali kita temukan kepada para ustadz, ustazah, para peruqyah yang juga banyak mendapatkan suatu cobaan dalam menjalankan amal ibadahnya, dalam menjalankan tugas sebagai pendakwah. Tantangannya cukup berat, tantangannya sangat banyak, dan tentunya kalau bukan semua dilakukan karena lillah, karena mencari ridho Allah, sungguh sangat berat dan sangat disayangkan kalau kita kepleset dalam berdakwah. Mungkin cinta dunia, mungkin kita cinta kedudukan, mungkin kita senang dengan pamor, dengan glamor, dengan hura-hura, atau mungkin kita juga diplesetkan. Bisa jadi kita sebagai pendakwah masih pendendam, masih pemarah, mungkin bisa jadi kita masih punya hasad. Kita merasakan perjuangan sahabat-sahabat kita, para pejuang dakwah ini, para penegak kalimatullah, para pembela anak-anak yatim, anak duafa khususnya dan tentu para pejuang mu'alaf yang luar biasa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Seorang mu'alaf itu sungguh tidak mudah untuk diterima di dalam keluarganya jika dia sudah hijrah atau dia sedang mendapatkan karunia Allah menemukan kembali keislamannya. Tantangannya sangat berat, bukan hanya dari diri kita, dari keluarga kita, dari luar, bahkan dari dunia gaib. Tidak terima juga kita ini menemukan kembali keislaman kita, kelurusan iman kita. Ibu bapak, kita soroti bagaimana seorang pejuang dakwah, seorang ustazah yang sangat gigih betul membela anak-anak duafa, sangat gigih betul mendidik anak-anak untuk memahamkan syariat Islam dengan baik, menanamkan akhlak adab yang baik, menanamkan semangat untuk mengetahui bagaimana Islam, bagaimana menjalankannya, bagaimana mengenalkan sejak dini. Bahkan kami tak sanggup menahan air mata mendengarkan kisah ustazah ini, bagaimana dia menggali mendakwai masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak. Bahkan dari harta-hartanya sendiri digunakan untuk mendakwai. Bagaimana tidak, sudah mereka tidak digaji, mereka menghadiri majelis-majelis kesana kemari, mendidik anak-anak demi tegaknya Islam, demi tegaknya kebenaran, demi tegaknya Islam ini sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dia
sampai keluar biaya sendiri, bahkan suatu kali sampai untuk membelikan susu untuk anaknya, sampai habis uangnya karena habis digunakan untuk membantu dakwah karena masyarakat yang membutuhkan begitu banyak. Bukannya tidak mampu, ya, mungkin hatinya belum tergerak, ya, untuk membantu dakwah ini, sehingga perlulah dipancing, perlulah diberi contoh, perlulah dibuktikan, ya, kasih sayang kita kepada mereka bahwa agama ini adalah agama yang lurus, agama yang harus dibela sampai mati. Kenapa? Jalan kita menuju surga salah satunya hanya ada di Islam, ya, inna dina indallahil Islam, ya, harus yakin. Nah, perjuangan Ustazah ini luar biasa. Dia membangun, ya, peradaban, membangun akhlak, membangun, ya, meluruskan akidah karena banyaknya kemusyrikan, sampai tadi keluar biaya-biaya sendiri untuk mendakwai ke sana kemari, dan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meminta kepada jamaah, ya. Suatu kali, ya, mungkin baru ketahuan setelah sekian lama, jamaah itu baru mengetahui bahwa beliau ini tidak ada yang membayar, dan bahkan keluar biaya sendiri, bensin sendiri, bahkan tadi, ya, untuk membeli susu anaknya sampai habis, sampai akhirnya beliau mengadu kepada Allah. Demi dakwah dia jalankan. Ya, bagaimana perjuangannya seperti ini juga banyak lagi masih. Ya, orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki, mungkin orang yang membencinya, atau mungkin orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya, nggak paham. Ya, masih aja dia juga dihajar ke sana kemari, dan terakhir beliau menceritakan kondisi fisiknya yang kurang nyaman, kondisi, ya, rumah tangganya yang agak sedikit terganggu. Ya, akhirnya, ya kan, kita bantu dengan ruqyah, ya. Masya Allah, ya, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah, ya, dengan kasih sayang Allah. Allah tunjukkan, ya, kemudahannya, ya, Allah tunjukkan pertolongannya, ya, Allah buktikan, ya, kedekatannya Allah kepada hambanya, ya, dengan ruqyah, ya, Allah tunjukkan, ya, banyak yang hasad, ada yang hasad, ya, mengirimkan santet untuk dirinya, ya, karena pertolongan Allah saja, karena iman saja dan kebenaran kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Yang batil adalah batil, yang benar pasti menang. Nah, di sini, ya, kekuatan iman seseorang, kesungguhan kita dalam mempertahankan dakwah ini, kesungguhan kita mempertahankan keluarga ini karena kita cinta Allah, karena mau sama-sama masuk surga bersama keluarga di surganya Allah, ya, sehingga mengabaikan, ya, kesakitan fisiknya, ya kan, mengabaikan juga, ya, ada gesekan di dalam rumah tangganya. Ternyata banyak yang menginginkan rumah tangga ini berantakan, banyak yang menginginkan rumah tangga ini, ya, bercerai-berai, banyak sekali, ya, dakwahnya ini yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa melihat satu persatu orang siapa, karena hatinya hanya dia dan Allah yang tahu saja. Kita tidak tahu, mungkin kita bersama-sama duduk bareng, mungkin kita bersama-sama ngopi bareng, mungkin kita bersama-sama seorang pendakwah pun kita tidak tahu hatinya, ya. Hanya Allah dan dia yang tahu urusan hati dia, ya, bersihnya atau tidaknya hanya dia dan Allah yang tahu. Kita secara fisik mungkin hanya melihat, kita secara mata mungkin hanya mendengar, hanya melihat hari-harinya, tetapi di dalam hatinya, sekali lagi, jika hati kita tidak lurus, hati kita tidak tegak dengan kebenaran, hati kita ada hasad, ya, tentunya hanya dia dan Allah saja yang mengetahui isi hatinya. Tetaplah berprasangka baik. Lihatlah, ya, video singkat ini bagaimana jin bekerja bersama manusia, ya, bekerja sama, ya, menggalang kemusyrikan untuk menghancurkan dakwah Islam ini, khususnya
ustazah satu ini yang begitu gigih untuk ya berdakwah, membantu anak-anak ya sejak dini untuk mengenal, untuk memahami, untuk melaksanakan ya agama yang penuh rahmat ini. Kita saksikan Bapak Ibu video singkat berikut, semoga kita dapat mengambil pelajarannya. Kenapa para tokoh-tokoh, para tokoh agama, para pendakwah, para penyiar Islam, para penyeru kebenaran ini banyak sekali serangan-serangan kepada mereka. Ya, kita ambil pelajarannya, kita tidak perlu mengambil kesalahannya, ya, kita tidak perlu mencari-cari siapa yang menyantet. Ya, sekali lagi kita hanya bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah dan pertolongannya, maka Allah masih ya memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Mari silahkan Ibu Bapak ya simak video singkat berikut ini. Minta maaf. Mohon pengampunan, Cik. Kenapa? Kamu mau minta maaf sama ibu? Ibu boleh jawab. Ya, saya maafkan karena Allah. Aku ajak kamu untuk tobat kepada Allah. Mau? Baik. Kamu harus bersyahadat. Ajak teman-temanmu. Ada berapa yang ngumpul? 10? Ada di sini semua? Kamu pimpin bersyahadat. Ada yang di atas? Dari samping kanan kiri? Allahu Akbar. Baik, kita bersyahadat dulu. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhurnya, sihirnya hancurkan karena Allah. Terus awalam yarau ladzina anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Masih ada? Baik. Kamu ganggu di mana nih sama ibu ini? Pikiran? Kamu apakan tuh? Bikin galau. Kamu bisikkan apa? Apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah? Kepada siapa? Istrimu tak boleh bicara. Oh, tidak boleh bicara. Baik. Oh. Kamu ini datang sendiri atau ada yang ngirim? Dikirim. Astagfirullah. Sejak 3 tahun itu. Apa tujuannya? Oh, memisahkan suami istri. Oh, gitu. Iya, tadi ibu sudah memaafkan atas izin Allah. Lihatlah. Ya, kenapa kamu bisa masuk? Kan beliau ini orang yang soleh, orang yang soleha, orang yang mengajarkan banyak kebaikan. Masuk dari pikirannya, sujonnya, bukan apa? Oh gitu. Dari kesedihannya juga. Astagfirullah ibu ya. Dari situ ya. Baik Bang Sajid. Apa yang kamu Sebentar aku kasih nasihat dulu. Nomor 1, kamu tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah ini, ya, karena perbuatanmu selama ini telah kafir dan mengganggu ya ustazah ini. Yang kedua Bang Sajid, kamu gabung dengan jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Nah, kalau kamu sudah paham, sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Ya. Yang ketiga kamu tahu ini, Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Tidak ada kebencian loh dari ustazah ini. Kamu ganggu tahun-tahun, kamu dendam, kamu sakitin dia, itu lo lihat dulu. Ustazah ini nggak ada benci lo sama kamu. Kamu nggak malu tak? La ilaha illallah. Kenapa kamu lakukan semuanya, Jin? Ya Allah.
Sebagian sudah pergi. Sebagian sudah pergi yang di badannya. Terus? Semoga ini terakhir. Oh gitu. Kamu enggak sendiri di badannya? Dulu. Dulu. Sekarang? Enggak lagi. Apa yang diinginkan sih dari yang tukang santet ini? Perceraian itu. Oh gitu. Ya Allah. Matur. Apa? Matur. Sami-sami. Ya kamu tobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Sempat aja di videoin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah ya. Saudaraku yang beriman, sungguh ya sangat kejam orang-orang yang hasad, yang iri, yang dengki ya. Seseorang yang berbuat baik di mata mereka pun karena hasad pasti selalu muncul kebencian. Ya, ustazah yang mengurus anak-anak yatim, mengurus pendidikan, mengurus kebaikan dan mencerahkan umat masih bisa ditembus walau alam ya. Apakah kita ada kelalaian kepada Allah? Tapi atas izin Allah, karena kebenaran selalu menang dan batil pasti hilang. Subhanallah, atas izin Allah. Umi ya, sabar, jangan prasangka kepada siapapun. Sekali lagi, jangan sedih. Kita lalai nih tadi ya, sehingga pintu benteng kita tembus Umi. Iya. Umi tadi mengajarkan kami. Perempuan itu sisi keperempuan kadang-kadang Dos tenaga. unforgive. Masya Allah. Jangan bagi. Saya tadi cerita. Itu tidak mudah Umi. Tadi Umi mengajarkan kami bagaimana sebuah ikhlas gitu ya. Nah di sini letak kebersihan tadi Umi ya. Ini kan jin bisa tembus asbab kelalaian kita tadi. Masya Allah. Semoga ini jadi pelajaran kita semua ya Umi ya. Ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.